Bagaimana China menghindari menjadi Amerika Serikat kedua? Ada perkataan yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Tiongkok mengatakan, China harus waspada Partai Komunis menjadi Partai Kuomintangisasi dan Amerikanisasi Tiongkok. Artinya, kewaspadaan terhadap korupsi karena setelah sidang pleno ketiga Komite Sentral PKT ke-18, China berhasil membasmi korupsi dan memenangkan hati rakyatnya hanya dalam waktu 10 tahun. China harus menarik garis merah untuk kaum kapitalis, karena China bukanlah milik kelompok kepentingan modal besar. Itulah mengapa saat ini China berada dalam masa kritis, karena sedang menarik garis merah ini. Sebenarnya konsep komunitas dengan masa depan bersama yang dipraktekkan China saat ini, esensinya sama persis dengan hegemoni Amerika Serikat, yaitu hasil yang tak terhindarkan dari kaum kapitalis, di mana mereka tidak akan lunak pada rakyat Amerika Serikat dan rakyat dunia. Lantas, mungkin ada netizen yang bertanya, bukankah kita semua ingin belajar dan mengejar ketinggalan dari Amerika Serikat? Mengapa justru mengatakan berusaha menghindari menjadi Amerika Serikat kedua? Bukankah saling kontradiksi? Arti sebenarnya dari konsep ini adalah jangan sampai menjadi negara hegemoni kedua setelah Amerika Serikat. Seperti diketahui, hari ini semua politikus Paman Sam sangatlah cemas terhadap China. Atau lebih tepatnya, mereka sangat cemas posisi superpower nomor 1 dunia mereka disalip China. Sebaliknya, yang dikhawatirkan China adalah China tidak boleh didominasi oleh kaum kapitalis seperti Amerika Serikat. Pada hakikatnya, negeri Paman Sam telah sepenuhnya dikuasai oleh kelompok elit kaum kapitalis. Dari kebutuhan pokok masyarakatnya seperti pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi. Atau lebih spesifiknya GDP orang New York yang menempati posisi nomor 1 dari 50 negara bagian Amerika Serikat dengan PDB per kapita $93.000. Ini adalah 4 kali lipat dari pendapatan per kapita warga Beijing, Shanghai, maupun Guangzhou. Menurut statistik, di tahun 2021, kota New York yang berpopulasi hanya 8,4 juta jiwa, di antaranya ada sebanyak 5,4 juta orang harus naik kereta bawah tanah atau metro. Dengan kata lain, sekitar 67% warga New York harus berdempetan naik kereta bawah tanah sebagai transportasi sehari-hari. Lantas, bagaimana kondisi kereta bawah tanah New York? Jawabannya mungkin dapat disimpulkan sebagai 4 no. Artinya, tidak ada AC, jadi naik kereta di musim panas New York ibarat seperti pergi ke tempat sauna, pengap dan panas. Kedua, tidak ada pintu isolasi keselamatan, di mana menurut statistik setidaknya ada 48 orang tewas setiap tahunnya. Ketiga, tidak ada jaminan sanitasi. Stasiun kereta bawah tanah New York penuh dengan air kotor, sampah berserakan di mana-mana, dan berbagai macam makhluk seperti kecoa dan tikus yang mondar-mandir di terowongan. Keempat, tidak menggunakan kartu chip. Yang ada hanyalah kartu magnetik yang masih digunakan untuk pemeriksaan keamanan atau pembayaran. Artinya, Anda harus menggantungkan hoki atau keberuntungan untuk dapat masuk ke stasiun. Itulah mengapa ada lebih dari 200.000 penumpang tidak membayar tarif atau naik gratis setiap harinya. Akibatnya, operator kereta bawah tanah New York harus mengalami kerugian sebesar $200 juta setiap tahun. Atau dapat disimpulkan, sebagian besar warga New York yang bolak-balik pulang kerja sama seperti pengungsi yang melarikan diri tanpa martabat sedikit pun. Bila Anda melihat daftar 10 kota teratas di dunia dalam hal jarak tempuh kereta bawah tanah pada tahun 2023, 9 diantaranya berada di China, dan tidak satu pun diantaranya berasal dari kota-kota di Amerika. Sejak tahun 2009, mantan Presiden Barack Obama telah meneriakkan slogan dan berjanji sejak puluhan tahun lalu bahwa 80% orang Amerika akan dapat naik kereta cepat. Namun sayangnya sejauh ini tidak ada 1 inci pun kereta cepat yang beroperasi di Amerika Serikat. Sebaliknya, dalam 10 tahun yang sama, rel kereta cepat China telah berkembang dari 0 menjadi 35.000 km, 3 kali lipat total jumlah negara lain di dunia. Lalu, apakah karena pemerintah Amerika Serikat tidak punya uang untuk memperbaiki kondisi kereta bawah tanah? Apakah karena Washington tidak punya uang untuk membangun kereta cepat? Jawabannya, of course not.
Tahukah Anda berapa banyak pengeluaran pemerintah Amerika Serikat untuk militer menjadi negara hegemonik setiap tahun? Jawabannya 857 miliar dolar terbesar di dunia, atau lebih dari jumlah negara-negara dengan gabungan pengeluaran militer terbesar kedua hingga ke-10. Bila demikian, mengapa pemerintah Amerika Serikat tidak bersedia mengeluarkan anggaran beberapa ratus juta untuk memperbaiki kondisi kereta bawah tanah di New York? Karena begitu banyaknya pengeluaran militer dapat memastikan militer Amerika Serikat terkuat di dunia. Dan militer terkuat dapat memastikan pemerintah Amerika Serikat dapat menguasai dan menjarah aset kekayaan negara lain di dunia. Itulah mengapa banyaknya sumber daya yang dijarah seperti emas dan tembaga di Freeport, Papua menjadikan PDB per kapita Amerika Serikat begitu tinggi. Sehingga timbul pertanyaan yang agak kurang masuk akal, mengapa masih belum ada uang untuk membangun kereta cepat atau memperbaiki kondisi kereta bawah tanah di semua negara bagian. Ternyata kekayaan seluruh negara Amerika Serikat terkonsentrasi di tangan kelompok elit kaum kapitalis. Orang-orang kaya kaum elit tidak perlu naik kereta bawah tanah atau kereta cepat. Mereka memiliki jet pribadi dan kapal pesiar pribadi. Dengan kata lain, membangun kereta cepat atau memperbaiki kondisi kereta bawah tanah bukanlah kepentingan kaum elit kelompok kapitalis. Inilah inti dari segala permasalahan. Politisi Paman Sam setiap hari menekankan tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Ternyata arti sebenarnya dari kalimat ini adalah versi singkat dari tidak sejalan dengan kepentingan kaum elit kelompok kapitalis Amerika Serikat. Semua kekayaan Amerika Serikat terkonsentrasi di tangan kaum elit kapitalis. Pemerintah Amerika Serikat hanyalah kaum pekerja atau kelompok pencari nafkah bagi kaum elit Amerika Serikat. Coba Anda pikirkan, mungkinkah kelompok pencari nafkah menyinggung tuan rumah mereka sendiri? Kesimpulannya, perekonomian suatu negara tidak boleh dikendalikan oleh kaum elit kelompok kapitalis yang hanya menyumbang 1% total populasi, namun mendominasi 99% aset kekayaan negara. Itulah alasan mengapa China harus menghindari menjadi Amerika Serikat kedua di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!